gimana hari Senin Anda? Semangat dong ya kan? Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Mereka mau sharing cerita apa sih? Sabar ya, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi kita highlight berita hari ini di Senin ini yang banyak sekali juga mengundang netizen untuk berkomentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya ini dari dunia maya gitu ya, antara Jennifer Copen dan juga Justin Hubner si pemain bola itu. Ada apa emang? Kayaknya sih nggak tahu ya, belum ada apa-apa kali. Ini cuman gara-gara Jennifer itu kan sering banget live di TikTok ataupun di Instagram. Nah pada saat dia live itu netizen itu sering memantau Jennifer siapa namanya Justin itu sering komen dan juga sering mantengin live-nya Jen gitu kan, Mama Jen. Ini sampai ada artikelnya loh, terkuak hubungan Jennifer Copen dan Justin Hubner sang pesepak bola goda pakai emoji wajah hati. Kayak apa sih? Ini kompilasinya ya, kita saksikan bersama. Jen sampai minta netizen untuk relax, santai, chill, tenang aja, kita berteman ya. Jangan nanti jadi kayak takut nanti Justin. Terus tapi emang Justin ini sering banget komen kan dan sering sekali memberikan emoticon. Coba kita lihat ada apa aja sih yang pernah dilakukan. Ini ya kan, yo gitu. Yang berikutnya, yo. Ada lagi what's going on here. Dah. Tuh tapi ini emoticonnya ketawa. Yang berikutnya. Kalau ini baru muka terus ada hati-hati di mukanya. Yang berikutnya. Ada lagi ini gitu doang. Gitu kan ya. Lanjut yang berikut. Ada lagi? Sudah. Cuman gitu aja. Cuman gitu yang ketangkep. Gitu aja udah jadi artikel. Aku juga mau kalah aja siapa yang komennya ada. Coba kita lihat komentar netizen yang bunyinya adalah si Hubner, jujur lu ngincer Mamari atau Yaya? Yaya itu neneknya Kamari. Karena kan tanning ya kulitnya gitu. Eksotis. Justin suka yang tan skin, pasti incernya Yaya. Yang berikutnya lagi komentarnya, Jusa sebenarnya lagi ngincer Yaya guys, katanya gitu ya. Apalagi komentar netizennya. Ada lagi masih keren Papa Dali, udah deh jangan dijodoh-jodohin. Hidup-hidup Mamari kok kalian yang atur. Sampai bersinkan aku ya kan. Pokoknya gini dah ya, ini komentar netizennya masih ada yang udah jangan digodain, Mamari masih hatinya masih penuh dengan Papa Dali begitu. Ada lagi yang juga ya berharap mereka berdua tetap bisa happy together. Ini ada apa sih gini-gini? Kenapa? Oke. Ada lagi komentar netizen yang perlu dibaca. Oke, kita baca. Please gak usah jodoh-jodohin Mamari, belum juga genap setahun Papa Dali pergi, udah comblangin sama orang lain aja. Ya emang life goes on, life must go on, tapi ntar dulu jir. Harga. Netizen, kalau nulis tuh ya, kan aku jadi kalau lagi gak awas begini kebaca deh tuh yang gak benar ya kan. Their friends guys, dewasa please jangan asal jeplak. Mamari aja udah bilang mereka temenan. Gak usah jodoh-jodohin kalian gak menghargai Mamari ya. Mamari masih berkabung kok, berani bercandain hal konyol. Biarin Mamari hidup dengan, aku telepon Jen sebenarnya. Bacaannya capek. Jen, temenan kan? Oh ya udah oke. Oh Justin. Tapi ya mungkin namanya netizen kan senang juga terhibur dan ingin menghibur juga Mamari. Apalagi kalau lihat Kamari ya. Kamari itu semakin hari juga semakin menggemaskan ya. Tapi kalaupun memang jodoh kan kita nggak pernah ada yang tahu ya kan. Tapi kalau Mama Jen bilang chill guys, chill, jangan terlalu gimana-gimana kan nggak enak ya. Ternyata mungkin Justinnya juga emang cuma butuh hiburan, butuh teman juga kan, dia jadi kayak nggak enak untuk bertemannya. Nah kalau yang berikut ini juga, kalau ini temenan, mantannya juga temenan tapi kenapa berantem itu ya kemarin ya. Ada Tengku Dewi dan Fabi Marcelia, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Tengku Dewi, artis kelahiran 1988 yang pernah menikah dengan Andrew Andika pada 2017 dan dikaruniai 2 anak ini melayangkan gugatan cerai pada 6 Juni lalu setelah membongkar bukti dugaan perselingkuhan Andrew.
26 September lalu, Andrew yang ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu ini selama ditahan maupun saat rehabilitasi sempat dijenguk oleh Tengku Dewi serta dijemput setelah menyelesaikan masa rehabilitasinya. Namun mirisnya beberapa hari setelah bebas, Tengku Dewi kembali membongkar dugaan perselingkuhan Andrew yang masih di tengah proses cerai dan kedapatan dengan seorang perempuan di sebuah klub malam hingga Dewi mengaku kecewa karena telah membantu Andrew. Perempuan yang bersahabat dengan aktris Fabi Marcelia dan pada 21 November kemarin sempat membuat konten saat akan menghadiri pengajian ini dikritik netizen karena gaya hijabnya yang disebut sanggulnya terlalu ke atas hingga dirinya meminta maaf dan mengaku tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Benarkah Tengku Dewi sudah enggan lagi untuk membantu Andrew? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Tengku Dewi dan juga Feby. Apa kabar ibu-ibu? Ini sekarang mereka berdua sering sekali membuat konten bersama ya kan? Emang sering atau karena kebetulan di satu acara aja jadi ada beberapa konten? Enggak, lumayan sering. Kadang kalau ketemu juga kadang nggak bikin konten karena udah asik ngobrol gitu. Selalu dia yang harus aktif, harus konten. Biasalah ya, milenial ya. Jadi langsung, Kak yuk konten yuk. Gitu. Enggak, tapi kan kalian kenalnya udah lama kan, dari tahun berapa sih? 2013 ya. Tapi intens sering ketemunya? Karena kita rumahnya deketan Iya, ya, rumahnya deketan, satu tempat gym juga, sering nge-gym bareng juga. Di gym cewek yang sama itu. cewek, Iya, di itu. gym yang pernah dulu dia. Kayaknya mengikuti ya kisahnya. Oke, baik, coba kita lihat ada kompilasi kontennya mereka. Oh iya. Jadi ini apa yang mau dibahas duluan? Banyak yang mau dibahas Banyak ya. Yang mana dulu ayo. Kan kalian ketemu tuh satu gym bareng, rumah bareng. Nah, kan ketika kamu punya cerita nih dalam kehidupan, kamu juga punya cerita dalam kehidupan. Itu saling cerita atau taunya di TV? Itu yang lucu. Itu yang lucu. Kamu aja yang cerita. Jadi waktu itu aku diundang Ke sebuah sebelah. program. Terus ditanya. Mereka masih datang berdua nih. Habis itu tiba-tiba next segmen datang, Adik kenapa nggak cerita sama kakak? Kenapa adik gini? Gak lama kemudian jadian, kakak juga nggak cerita sama kamu. Jadi bener-bener taunya ya karena itu. Iya. Karena pemberitaan gitu ya? Pemberitaan dulu baru kita cerita-cerita. Baru akhirnya cerita. Oh, jadi waktu kamu berpisah itu Tengku Dewi yang nanya. Begitu Tengku Dewi yang punya, ini Karena kamu kita juga nggak kaget sama sih, dia? kaget. Maksudnya aku juga nggak nyangka ternyata dia Udah berpisah duluan. Something happen juga gitu loh. Makanya kali tetanggaan ya. Karena kita sering ketemu. Karena masih sering, pas belum ketok palu masih sering jalan bareng juga kan. Kita ketemu karena kan di komplek kan itu aja ya. Kadang begitu aku baru buka restoran itu baru buka, ketemu Kak makan Dewi siang sama bareng. ini gitu. Jadi Sering ketemu nggak sengaja gitu. Tapi rumahnya deketan? Deketan. Gak pernah dengar ada suara keributan-keributan? Enggak, Oh ya Allah, enggak sebelahan banget Kak. Suara piring pecah gitu ya. Gitu ya, enggak ya. Jadi emang benar-benar nggak tahu, kaget aja. Enggak. Gitu. Terus kamu ini kan dia duluan ya. Kamu apa ya, sehari-harinya emang kamu ngeliatnya gimana? Atau sebenarnya ada kecurigaan juga, kok dia sendiri aja sekarang gitu? Enggak. Terakhir tuh ketemu kita di restoran ya, yang kamu lagi stripping, sinetron, dia lagi break makan siang, si Reva nemenin. Nah, aku lagi makan siang juga sama si Andrew tuh. Makan bareng lah kita. Kita ngebahasnya malah tentang persyutingan gitu loh. Ketemu lagi di acara yang itu tuh yang tetangga sebelah kan. Tiba-tiba kan di-spill tuh sama hostnya, katanya pisah. Aku nanya langsung ke dia pas lagi break, kamu memang mau pisah, emang ada apa? Kok nggak tahu? Karena dia memang nggak cerita, makanya kena asam lambung mulu kan. Soalnya kena asam lambung, kamu pernah nganterin juga? Enggak sih, dan dia sendiri. Kalau sakit juga mungkin dia nggak akan cerita pada saat itu kalau dia asam lambung. Pasti bilangnya kecapean gitu. Nah, semua pasti ditutup lah ya. Iya. Gitu. Oke, baiklah. Ini kan mereka berdua masih sering jalan bareng, ketemu bareng gitu kan. Nah ini juga yang membuat kita heran nih, mantan kalian kenapa ini ada agak terjadi huru hara gitu. Ada postingan Andrew. Postingan Andrew kayak gini bunyinya. Coba kita lihat captionnya. Captionnya ini. Bukan ini. Dari awal dulu dong, mula-mula ya kan, ada fotonya, ada Pret ya. Halah Pret gitu kan, dikomentarin sama Revan gitu. Terus dijawab sama Andrew Andika, gue gak ada masalah sama lu. Urus rumah tangga lu juga enggak. Urus rumah tangga lu juga enggak. Cari pansos lu sama gue, haha. Lu jual, gue beli. Terus dijawab sama Revan, pansos ngapain? Kan ngajak olahraga lo.
siapa tuan, mau kapan tuan, siap tuan, mau kapan tuan, katanya gitu. Terus ada bikin video juga ya, videonya ada nggak? Belum juga videonya ada, iya videonya. Banyak ya kan? Revan sombong nih nanya, lagi stres ya? Emang kamu enggak Revan? Mungkin sebenarnya emang ngajakin olahraga kali. Kalian ngikutin nggak sih ini berita ini? Baru tahu. Jadi kita habis ketemu kan itu tiba-tiba habis pengajian siangnya. Yang pengajian yang kalian bikin konten bareng itu. Yang jadi huru hara juga itu ya kan? Dewi telepon, Dek tahu nggak kenapa? Itu kenapa berdua? Ih kenapa berdua Pak? Terus dikirimin Karena aku ada yang dikirimin netizen di DM, biasalah netizen kan sebagai penyambung ya. CCTV. Kak itu kayaknya lagi berantem deh, pas aku lihat-lihat komennya. Wah kenapa nih? Oh ya udah gitu aja sih, maksudnya kenapa sih? Kamu nggak kepo nanya juga ke Andrew? Pada saat itu kan di blok saya. Oh di blok nih sekarang posisinya. Iya. Aduh susah ya kalau di sini tuh menutup mulut ya kan pasti kebuka. Kayak lagi ngobrol aja soalnya. Kalau kamu Feby, kamu nanya juga nggak kepo atau biar enggak nanya juga? Tapi mereka itu sebenarnya berteman kan? Netizen aja nanya-nanya ini settingan sama apa enggak kan? Aku juga nanya itu beneran nggak sih sama dia? Terus aku nanya itu si Revan tuh emang tipikalnya gimana? Dia emang suka mancing-mancing atau gimana? Karena yang aku lihat dari komennya si Andrew kayaknya dia beneran marah deh gitu. Aku nanya sama dia, wah nggak tahu juga sih Kak katanya kan dia memang rada-rada dia malah bilang gitu. Malah maksudnya rada ya, suka ngegibahin mantan sendiri ya. Suka bercanda gitu kan maksudnya. Tunggu ini kembali ke masalah komplek perumahan mereka ya gitu ya. Oke. Kan kamu bilang katanya kamu abis pindah rumah. Ini yang deketan sama rumahnya Feby itu rumah baru atau rumah lama? Ya dua-duanya aku juga rumah yang lama kan beda klaster doang Kak. Beda klaster. Jadi rumah yang lama di sini. Iya, Rumah Feby di mana? Di satu komplek. Jadi komplek ini kan ada banyak klaster nih. Ya gitu. Nah, Fabi di salah satu Tapi kalian nggak satu klaster? Enggak. Oke, baiklah. Di mana sih? Kamu pindah juga nih jangan-jangan nih. Kita bisa ngerumpi bareng ya. Update. Nah ini ngomong-ngomong soal kiriman netizen, nih salah satu yang juga diterima oleh Tengku Dewi adalah kiriman ketika Andrew lagi nonton ya. Lagi di klub sama seseorang. Ya Allah. Kak, masih sama Kak Andrew kah? Aku semalam ketemu dia sama cewek. Ya ampun, ini kamu kamu langsung positif tapi kamu langsung hapus juga. Iya cepet banget ya, buset dah. Iya karena kan langsung viral. Emang kamu berapa detik kamu posting terus kamu hapus? Aku aja nggak tahu kakak posting. Dia aja nggak tahu. Tiba-tiba bawain juga aku bawain di acara aku. Kakak maaf banget ya aku bawain acara berita kakak. Itu di saat dikasih tahu aku langsung nggak tahu ya namanya juga manusia ya Kak. Sebenarnya jujur aku tuh udah nggak mau ngebahasin ini karena kan memang bener sih udah mau proses cerai juga ngapain gue ngurusin dia bener nggak sih? Cuma tapi namanya manusia kepancing kan? Enggak ya tapi kan marah itu kan macam-macam bentuknya ya. Mungkin bukan berarti karena kamu masih cemburu, tapi lebih ke arah apa sih ketika kamu lihat terus kayak gitu tuh apa? Dia mukanya gini. Nggak bisa berkata-kata ya. Iya dia itu aku tahu dia sama siapa. Nah salah satu perempuannya ini tuh yang ketangkep bareng sama dia tuh. Yang dia bilang temen tuh ketangkep bareng. Nah, yang which is aku tuh pengennya ya kalau misalnya memang dia benar-benar mau berubah, jangan balik lagi ke circle itu nggak sih? Ya kan dia udah janji waktu itu di sini ya kan, tuh pada gemes semua nih emak-emaknya di sini kan. Tuh ntar ketok aja kalau ke sini. Nah, terus habis itu? Nah dia balik lagi ke situ dan itu kondisinya di tempat hiburan malam. Maksudnya jangan balik. Ya, baru juga selesai gitu rehab ya. Aku juga memang udah mungkin sekarang aku berpikir udah cerai aja ya, cuma masalah hukum aja yang enggak. Maksudnya nih anak tuh bener-bener lu tuh baru keluar gitu sebulan juga belum gitu loh. Dan balik ke circle yang seperti itu gitu loh. Aku kayak kecewa aja, takutnya nih namanya manusia ya, apalagi dia tuh kesadaran dirinya kan rendah banget ya. Takutnya gimana-gimana, makanya waktu itu aku sempet ribut. Aku bilang kamu kalau misalnya terjadi masalah hukum lagi, jujur aku bener-bener nggak mau tahu lagi sama kamu. Aku bilang kayak gitu. Masih emosi banget ini ngomongnya juga. Enggak, karena ini menyangkut gimana ya Kak ya? Iya, karena waktu itu juga kamu akhirnya yang harus turun tangan juga. Bukan masalah cemburu sama perempuannya, aduh. Udah enggak ya?
Enggak. Cuma maksudnya kok nggak bisa ini banget, nggak bisa Gemes aja kali ya? melihat situasi Proses gitu. juga belum Proses kelar, juga belum. Dan itu kejadiannya besok mau sidang. Oke, jadi sidang kamu Sorry. Jadi tuh sidangnya hari ini, aku dapat infonya di malam sidang. Berarti dia H-1 sebelum sidang tuh. Iya benar kan, besoknya sidang berarti kan. Iya. Jadi sidang kamu udah sampai mana sih? Ini udah mau ke tahap pembuktian. Oh, oke. Kenapa lu ketawa-ketawa? Ibu kok bisa cepat nggak ketahuan, Bu? Nggak di daerah sini soalnya. Mau pembuktian kayaknya insya Allah Januari mungkin udah ada keputusan ya. Doain ya, lancar. Sama Bener, berarti baik. Kak, sama-sama Sama Januari. ya. Ada apa di Januari? Rempong banget. Tahu nih janjian mulu. Tapi betul abis gara-gara itu terus kamu diblok. Aku yang ngeblok dia. Oh, kamu yang ngeblok. Kenapa kamu ngeblok dia? Karena menurut aku komunikasi, takutnya kan kalau misalnya masih komunikasinya lancar, lihat WA aku tuh gampang untuk kayak lu masih aja ya gini-gini. Kalau itu kan Kamu ikut komentar gitu? Komentar, maksudnya aku menghindari untuk komentar-komentar selain anak aja deh gitu loh. Untuk itu membatasi dirimu sendiri Iya, ya? untuk menjaga hati aku juga, nggak kepancing lagi yang kayak gitu. Karena aku harus udah mikir, ya ini udah berpisah, aku udah nggak mau lagi yang ngurusin dia gitu loh. Jadi mungkin kamu juga perlu bilang ke netizen, udah netizen jangan kirim-kirim apa-apa. Tahu nih, di off aja kali DM-nya ya. Nah yang berikutnya, ini si Feby langsung gini. Nih ada artikel, ya kan? Padahal baru cerai setahun, artis ini mengaku sudah punya pacar baru. Katanya Teguh Dewi tahu ya? Biro jodoh kali gue. Tadi kan pas make up ya, kita kan nanti ini Kak. Aduh. Tolong. Kan kamu katanya satu nanti tempat- saling-saling ya. satu tempat gym Pokoknya aku juga. mau klarifikasi, ini malah si Fabi ya. Dia tuh kenalnya setelah perceraian ya Iya. netizennya, bukan di saat Katanya udah saat diincar ini, dari 2 jangan tahun yang lalu. dipotong-potong. Hah? Katanya udah Jadi diincar dia dari lihat. Oh dia, Lihat dia. doang, tapi Iya. dia ngajak kenalannya itu setelah aku udah ketok palu. Oh, Gitu. jadi bukan bukan, berjalin bukan. 2 tahun belum ya? Bukan. Jadi benar inisialnya Kak. Nggak tahu. Apa, Kakak Iya mau kan? jawab juga? Enggak lah Jawab, ya. Kak. Aku tidak ada hak Oh ya, untuk menjawab. jadi pokoknya kenalnya sudah bercerai gitu kan. Udah. Jadi udah ada yang baru nih. Udah jalan kan? Udah penjajakan. Udah. Oke. Terus apa sih yang kamu lihat yang sehingga kamu nyaman deh? Enggak, tadinya juga kan takut banget ya Kak, karena aku takut trauma. Aku trauma banget lah, aku takut kejadian itu terulang lagi segala macam gitu. Tapi kan sempet aku juga bilang sama Kak Dewi ya Kak, tapi kalau misalnya kita kayak gitu, jadi kita menyamaratakan gak sih ke Semua semua gitu. Takutnya emang bener-bener ada yang baik segala macam. Tapi kita udah, nggak mau gue trauma, takutnya kayak gini gitu. Jadi ya coba sih gitu. Buka hati aja dulu, Coba, kenal aja dulu iya, gitu ya. gitu. Jadi so far apa yang misalnya yang akan menjadi tanda-tanda kalau kayak gini nih berarti wah ini tanda-tanda akan red flag gitu. Red flag. Ya kalau misalnya bohong, omongannya nggak sesuai, atau misalnya dia masih ngomongin masalah Mantan. pribadi kita ke, ya misalnya ke orang lain, apalagi ke perempuan lain, itu kan kayak udahnya red flag banget. Atau nggak mau sama anak-anak, itu kan udah red flag. Karena kan sekarang apalagi kayak kita mikirnya pasti Ya anak-anak anak ya. dulu gitu. Jadi gimana udah anak-anak udah kenal juga? Kenal aku mah sama semua, mau sama siapapun anak-anak kenal gitu. Teman-teman kamu semua Iya, kenal juga. Kalau kamu loh salah ya. Wih, aku lagi. Lagi rempong, Bu. Lagi rempang belum ya? Tapi ibu nge-gym juga nggak? Belum sempet, Bu. Soalnya kan itu loh Kak, anak-anak aku tuh masih ribet banget. Iya sih, masih kecil-kecil banget ya. Belum lah, Oke. nantilah. Oke. Goals tahun depan. Nah ini ada satu lagi yang mau kita tanyain. Udah ada belum videonya? Ada juga. Iya kan Udah, kemarin aku sempat baiklah. wawancara Revan juga kan. Kalau dia kan mengaku dia masih shock gitu. Ya dia belum bisa move on walaupun ngaku iyalah udah move on. Nah ini kan juga berkaitannya sama kalian co-parenting dan anak-anak gitu. Dengan ya kamu membuka hati gitu, itu gimana anak-anak kalian menerimanya? Justru kalau anak-anak jauh sebelum itu, ya pas beliau udah ke Bali segala macam, justru kayak sempet kayak mama mau cari papi baru dong, gini gitu. Justru aku lebih kaget gitu, kok bisa ngomong kayak gini ya gitu anak sekecil ini, kok berarti tahu ya gitu. Cuman kalau untuk ngenalin ya maksudnya aku ya normal aja, karena kan aku juga nggak mungkin memaksakan segala macam gitu, jadi ya udah. Yes.
seiring sambil berjalannya waktu berjalannya aja gitu. gitu. Nah kan Revan juga kan cerita dan ini banyak juga netizen mengapresiasi karena Revan tuh ceritanya lebih kepada dia merefleksikan diri apa sih yang kesalahan yang pernah dia lakukan, penyesalan-penyesalan dia gitu. Kamu sendiri ngelihatnya gimana? Ya semoga dengan kesadaran dia yang sekarang bisa dibawa nanti ke hubungannya yang baru gitu. Walaupun katanya kan tidak mau menikah lagi ya. Cuman kan dia maunya berubah hanya untukmu. Ya nggak bisa lah, kasihan perempuan yang selanjutnya kata aku mah. Dan Kata aku mah. Iya kan gitu. Berubah, maksudnya aku berubah jangan demi orang lain sih, tapi demi untuk diri sendiri dulu aja. Gitu. Tapi kamu sendiri reaksi kamu ketika melihat gitu ya, ya itu kan curahan hati dia seperti apa? Apa sih yang kamu rasain? Apa ya, kayak kemana aja waktu itu gitu. Lebih ke itu ya? Di saat tahun-tahun ke 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh kemana aja gitu. Lama juga ya? Lama Kak. Makanya kalau ada orang yang bilang, oh, Kak Feby gimana sih caranya bisa langsung lupa? Enggak, karena nggak langsung. Kan proses aku untuk ngambil keputusan ini tuh juga bukan 5 bulan, 6 bulan. Bertahun-tahun. Bukan hanya setahun doang gitu Kak. Jadi pada saat aku ambil keputusan, aku nggak mau ada nangis, nggak mau ada rasa nyesel. Jadi emang benar-benar udah siap gitu. Jadi kamu ibaratnya kamu sudah mempersiapkan diri bahkan ketika masih bersama. Betul. Hati kamu gitu. Betul. Sudah menerima keadaan tuh dalam arti ya udahlah gitu. Iya. Udah putus asa sebetulnya. Udah, sangat. Udah berhenti untuk berusaha ya. Sudah dicoba. Sudah dicoba. Dan itu di mode gitu ya. Iya, kayak nggak bisa. Karena kalau aku kayak gini terus nanti anak-anak gimana? Oke. Nah, apa yang kamu rasakan nih secara fisik? Kan kamu bilang stres itu juga membuat asam lambung. Nah, setelah ini kan udah hampir setahun ya? Iya, setahun. Apa yang kamu rasakan secara fisik? Secara fisik lebih oke. Alhamdulillah aku udah nggak temenan sama obat asam lambung. Secara fisik aku sampai gini, ya Allah, aku bisa sehat ya. Aku bisa makan dengan enak tanpa mual ya. Itu yang aku nggak bisa ngerasain itu lagi gitu, nggak kepikiran sih. Tapi hikmahnya apa sih? Itu mungkin ke depannya ya. Ya itu kan mungkin karena kamu memendam kah atau apa sehingga supaya ke depannya ya kamu tidak kambuh lagi. Karena memendam, jadi sekarang aku belajar untuk apa-apa diutarain, apa yang aku rasain, aku mencoba untuk cerita gitu, nggak aku pendem sendiri gitu. Karena ya ternyata memang nggak mampu gitu kalau aku tahan semuanya sendiri. Diceritakan ke mana? Ke yang bersangkutan atau mencari ahli juga? Atau gimana? Ke Kak Dewi, pokoknya sekarang sharing lah gitu. Misalnya kayak gini juga kan kita sharing ya Kak ya? Iya gitu. Mendeklarasikan sesuatu kan dulu kan bener-bener aku diem aja. Oh gitu ya, itu cukup meringankan cukup gitu meringankan. ya? Oke, baiklah, bahwa ada teman yang mendengarkan, ada tempat mencurahkan perasaan itu. Oke, baik. Yang berikutnya ada card games nih. Oke, ini Feby ya, takut banget orang card games kok dibaca loh padahal. Kok dia cuma 2, Feby 3. Feby dulu berarti. Nggak usah dibaca. Feby dulu ambil 1. Ini buat aku pertanyaannya apa buat? Enggak dong, enggak tahu buat siapa. Buat siapa tuh? Feby. Salah. Dibaca Kakak, dari semenjak rumah tangga kakak ada gonjang anjing, ada nggak cowok yang udah ngincer kamu? Mukanya gitu lagi. Panyun. Kayaknya dari muka aku sendiri kayaknya cowok udah takut ya. Mungkin belum memperhatikan, boro-boro kata dia. Aku cuma memperhatikan DM yang suka ngadu-ngadu tuh. Oh masih ke situ dulu fokusnya ya? Fokusnya ke situ dulu biar beres dulu ya. Nanti habis ini kamu bilang, mohon maaf tidak terima pengaduan lagi gitu. Ditutup, pengaduan ditutup. Fabi, kenapa sih kok kamu bisa cerai diam-diam gitu? Dan pas publik tahu, kamunya udah bahagia aja. Ayo. Karena memang nggak mau diumbar-umbar kalau soal kayak gini, dan makanya kenapa aku sampai ke luar kota, gugatannya, karena memang aku nggak mau rame-rame aja sih. Ada tips lainnya nggak sih sampai nggak ketahuan gitu? Nggak pernah cerita kemana-mana Kak. Nggak pernah cerita. Temenku yang deket banget aja tuh nggak tahu. Jadi aku tanya ke Mami Mika nih, Mamim di mana di rumah? Geser dulu Mim. Mamim jadi gini ya, Ebi udah resmi, Ebi udah ketok palu. Jadi setelah berpisah baru kamu cerita? Baru aku kasih tahu. Tapi keluarga tahu kan? Yang ini doang, yang mama sama kakakku, kakaknya mama yang jadi saksi. Selebihnya nggak tahu. Selebihnya keluarga besar yang lain nggak ada yang tahu? Begitu lebaran, baru tahu. Oh oke. Gitu. Jadi itu salah satunya benar-benar makanya enak curhat sama dia, bisa dikipnya lama. Jangan curhat sama gue aja pokoknya. Ih bocor kata aku mah, ih kata gue mah nyesel cerita sama dia. Langsung di-spill ya kan? Parah. Kan aku sebutannya miss-spill. Jadi itu, terus apalagi kan kadang-kadang takutnya ada
informasi yang bocor gitu, tuh ada trik lainnya nggak? Kalian pakai pengacara atau mengajukan sendiri? Sendiri dia? Aku sendiri, dibantu ya sama kakaknya mama kan pengacara, tapi memang aku sendiri aja gitu. Kayak benar kata Revan yang aku tiba-tiba buka laptop, buka pengadilan, daftar ini sendiri, benar sendiri Kak. Dan itu karena juga Revan juga apa istilahnya setuju juga ya kalian berpisah gitu ya. Ya, ada yang bisa dibantu. Aku ya. Kak, menurut kakak gimana cara menghadapi mantan yang belum move on? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby No Secret.